Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Gimana kabar-kabar anak-anakku semua? Sebelum kita belajar, lebih baik kita membaca doa dulu yang akan dipimpin oleh Ananda Fakih. Ayo, Ananda Fakih dipersilakan ke depan memimpin doa. Dan kita doakan semoga semuanya tercapai. Amin. Alhamdulillah hari ini kita ada semua siswanya, ya, itu lengkap antara laki-laki dan anak-anak perempuan. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah bagusnya kita akan menyanyikan sebuah lagu Indonesia Raya yang akan kita nyanyikan secara bersama-sama. Kalian siap? Ya. Yuk, boleh kita berdiri dulu semuanya? Ya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia. Tak
kalian sudah siap belajar, berarti bukunya juga sudah disiapkan. Yaitu kita akan belajar tentang bangun datar, ya. Buku-bukunya sudah kalian siapkan semua, alat-alat tulisnya sudah disiapkan semua, sudah? Apakah kalian sudah siap mengikuti pelajaran? Sudah. Apakah kalian semangat? Semangat! Semangat! Tepuk tangan buat kalian semua. Sebelum mulai pelajaran, Bapak ingin memberikan sesuatu, yaitu apa yang kalian lihat di papan tulis ini? Ini adalah sebuah naik apa kalian berangkat ke sekolah? Ada yang bersepeda, ada yang naik motor, ada yang berjalan kaki, tapi yang kita lihat di sini adalah sebuah sepeda. Apa yang terlintas di benak kalian dengan gambar ini? Sebuah lingkaran. Banyak sekali lingkarannya di sini. Ada lingkaran lagi, ada lingkaran lagi, ada lingkaran lagi. Nah, gambar ini sudah menunjukkan bahwa kita akan belajar tentang bangun datar. Ya. Itulah kenapa Bapak akan mengajarkan yang namanya sebuah bangun datar. Bangun datar itu banyak jenisnya. Ada yang berbentuk kotak, ada yang berbentuk segitiga, ada yang berbentuk persegi. Apa saja sih bangun datar yang ada di sekitar kalian? Benda yang ada di sekitar kalian itu banyak yang menunjukkan bahwa dia itu adalah bangun datar. Seperti apa namanya? Yang di jalanan ada namanya segitiga, pelang segitiga. Ada lagi yang sering naik ke atas langit pakai benang. Bentuknya apa? Yang bentuknya tidak bulat tapi lonjong. Bentuknya oval. Dia berbentuk lingkaran tapi tidak bulat. Ya, apakah kita siap melaksanakan pembelajaran hari ini? Siap. Nah, kalau sudah siap, Bapak sudah membagi 4 kelompok. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, dan ini kelompok 5. Berarti ada berapa kelompok hari ini? Ada 4 kelompok. Kenapa Bapak bagi kelompok? Supaya kita ada kerjasamanya, supaya kita bisa mengerjakan itu secara kelompok. Ya, seperti yang Bapak bilang tadi, bahwa kita belajar benda-benda ya, dari lingkaran, terus apa lagi tadi?
Persegi. Persegi panjang, ya, oval, layang, segitiga. Ya, itu adalah bangun datar yang sering kita jumpai. Ya. Setelah Bapak menjelaskan semuanya, kalian bisa melihat video yang akan Bapak putarkan. Di situ kalian akan mengenal yang namanya bangun-bangun datar. Apakah kalian siap? Siap. Ya, kita mulai menonton videonya ya. Mengenal macam-macam bangun datar. Sebelum menonton videonya, jangan lupa di subscribe ya. Persegi 4. Persegi 4 mempunyai 4 sisi yang sama panjang dan mempunyai 4 titik sudut. Persegi panjang. Persegi panjang mempunyai 4 sisi dengan kedua sisi yang sejajar dinamakan panjang dan kedua sisi lagi yang sejajar dinamakan lebar. Persegi panjang mempunyai 4 titik sudut. Nah, itu namanya sudut ya, anak-anak. Kalau yang garis itu namanya sisi. Bentuknya bulat. Lingkaran mempunyai 1 sisi saja dan tidak memiliki titik sudut. Segitiga. Namanya segitiga. Segitiga mempunyai 3 sisi dan 3 titik sudut. Ada macam-macam segitiga, yaitu segitiga sama sisi, semua sisinya panjangnya sama. Nah, kalau yang seperti itu panjangnya sama. Segitiga sama kaki. Kedua kakinya yaitu sama panjang dan satu Namanya lagi itu kaki ya. berbeda Yang satu panjang kaki. sehingga membentuk segitiga sama kaki. Segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku mempunyai titik sudut membentuk siku atau 90 derajat. Siku itu Segitiga sembaran. Ketiga sisinya berbeda panjangnya sehingga disebut segitiga sembaran. Segitiga sembaran itu panjangnya tidak sama ya. Belah ketupat mempunyai 4 sisi dan 4 titik sudut. Sama kayak persegi, cuma dia berdiri. Jajar ginjal mempunyai 4 sisi dan juga 4 titik sudut. Kedua sisinya yang sejajar membentuk horizontal dan kedua lagi yang sejajar membentuk garis miring. Layang-layang. Nah, itu disebut layang-layang. Apalagi? Trapesium. Itu apa tuh? Genteng rumah. Segi 5. Segi 5 mempunyai 5 sisi dan 5 titik 5 sudut. sisi itu adalah garisnya. Ya. Tadi kan Segi sudah. 6. Nah, ini segi 6. Segi 6 memiliki 6 sisi dan 6 titik sudut. Oval. Nah, ini yang disebut dengan oval. Lingkaran, tapi Dia lingkaran, bentuk agak tapi gepeng. Ya, tapi ya setengah lingkaran. setengah lingkaran. Ya, itu adalah Bapak, yang kotak yang tadi biru kayak sama Patrick. ya. Itu adalah nama-nama dan bentuk bangun datar. Ada banyak tadi sudah dijelaskan. Ya, sudah dijelaskan. Ada lingkaran, apalagi tadi? Persegi 4. Persegi 4, persegi panjang, oval, persegi 6, layang-layang, yang bentuknya kayak genteng rumah, trapesium, yang bentuknya miring,
jajaran Beda-beda. jajaran Nah, itu adalah bentuk-bentuk dan macam-macam bangun datar. Sudah banyak sekali tadi. Ya, kalian bisa mempelajari itu semua. Punya satu buah video lagi. Kita akan nonton lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sehat dan semangat. Hari ini kita akan belajar materi matematika. Kelas 3 tema 8 subtema 2. Apa yang akan kita pelajari? Ya, kita akan belajar tentang bangun datar persegi. Nah, tuh persegi Panjang ya ada tulisnya dan singkat. ya pakai kacamata. Bagaimana penjelasannya? Mari kita simak bersama-sama. Pada saat mengikuti kegiatan pramuka, terdapat tanda atau atribut yang dikenakan. Perhatikan tanda dan atribut yang dikenakan dalam seragam pramuka kita. Nah, itu adalah Bentuk tanda pramuka merupakan bentuk bangun datar. Ada yang berupa lingkaran, segitiga, persegi, dan persegi panjang. Sekarang, mari kita sebutkan nomor berapa saja yang termasuk bangun datar persegi, persegi panjang, segitiga, atau lingkaran. Bangun yang termasuk persegi ditunjukkan di nomor 2 dan 5. Persegi panjang nomor 4 dan 8. Selanjutnya segitiga ya nomor 3 dan 7. Dan yang lingkaran yaitu nomor 1 dan 6. Untuk dua tanda yang lainnya adalah segi 5 dan yang satunya adalah belah ketupat. Nah, perhatikan Bapak sebentar. Ini adalah semua yang disebut dengan apa tadi? Bangun datar. Bangun datar yang dipakai oleh atribut pramuka kamu. Ada berbagai macam. Nah, di sini sudah dijelaskan ada persegi panjang, ada apa nih? Segitiga dan ada lingkaran. Di sini sudah dijelaskan semua bahwa persegi itu ada di gambar nomor 1. persegi ini ada di gambar nomor berapa? 2 dan 5. Kenapa ini disebut persegi? Ayo. Karena sisi ini ya, sisi samping, sisi atas dan sisi bawah itu mempunyai panjang yang sama. Makanya dia disebutnya persegi. Ya, dan nomor 5. Mana nomor 5? D. Ya. Kenapa dia bisa disebut persegi? Karena dia apa? Sisinya dengan panjang yang sama. Lalu yang poin nomor 2 adalah persegi panjang. Dia ada kata perseginya, tetapi tetap kotak. Tapi ada bahasa panjang yang ditunjukkan oleh nomor berapa saja ini anak-anak? 4 dan 8. Bisa? Nah, ini 4. Apakah bentuknya kotak? Bentuknya kotak kan? Dia disebut persegi. Tapi kenapa ada panjangnya? Karena berbentuknya panjang. Karena antara sisi atas dan bawah sama, dan sisi samping dengan kanan kirinya juga sama. Apakah beda dengan persegi? Beda. Kalau persegi semua sisinya sama panjang. Kalau persegi Ada yang beda.
sama dengan sisi yang sama panjang. Ya, terus yang ketiga, apa ini? Segitiga. Segitiga. Ditunjukkan oleh nomor berapa? 3 dan 7. Coba kalian lihat. 3. Nah, ini adalah segitiga. Tadi disebutnya kalau yang sisinya sama, berarti disebutnya segitiga sama dan nomor 7. Selanjutnya, apa poin terakhir? Lingkaran. Nomor berapa lingkaran? 1 dan 1 yang mana sih? Jangan pegangannya. Ya, ini sudah jelas lingkaran. Sama seperti yang tadi Bapak tunjukkan pertama kali, ban sepeda. Dan nomor ban? Mana nomor 6? Lambang pramuka. Ini adalah lingkaran. Dia sama dengan persegi, tetapi bentuknya berdiri. Disebutnya bola tabur. Dan ada yang lain lagi, namanya segi lima. Kenapa namanya segi lima? Dan sisinya ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Paham sampai situ? Nah, kita lanjutkan menonton videonya. Sekarang, mari kita mengenal tentang bangun persegi, persegi panjang, dan segitiga sama sisi. Perhatikan penjelasannya berikut. Betul ya. Perkenalkan, namaku adalah persegi. Aku adalah bangun segi 4. Aku mempunyai 4 sisi yang sama panjang, yaitu sisi AB sama dengan sisi BC, sama dengan sisi CD, sama dengan sisi BA atau sisi AD. Aku mempunyai 4 sudut yang sama besar, yaitu sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Itu yang pojok itu namanya sudut. Ya, besarnya adalah 90 derajat. Ketika tuh. Atau biasa kita sebut dengan sudut siku-siku. Ya, siku ya. Bentuk huruf L. Dapat kita simpulkan bahwa bangun persegi adalah bangun segi 4 yang mempunyai 4 sisi yang sama panjang dan mempunyai 4 sudut yang sama besar. Besarnya 90 derajat atau siku-siku. Ya, itu tadi adalah tentang bangun persegi. Selanjutnya, mari kita mengenal bangun persegi panjang. Nah, kita beralih ke persegi panjang. Bidang ya, gambar ya. Hai Pada semuanya, penulisnya. namaku adalah persegi panjang. Dia ngomong. Aku adalah bangun segi 4. Aku mempunyai 2 pasang sisi yang sejajar, berhadapan, dan sama panjang, yaitu sisi AB sama dengan sisi CD, sisi BC sama dengan sisi DA. Aku mempunyai 4 sudut yang sama besar, yaitu sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Yang bersama ini namanya sudut atau biasa disebut dengan sudut siku-siku. Jadi dapat disimpulkan bahwa persegi panjang adalah bangun segi 4 yang mempunyai 2 pasang sisi sejajar, berhadapan, dan sama panjang.
dan mempunyai 4 sudut yang sama besar, besarnya 90 derajat atau siku-siku. Selanjutnya kita akan belajar tentang segitiga sama sisi. Nah, sekarang kita balik ke segitiga. Assalamualaikum. Namaku adalah segitiga sama sisi. Aku adalah bangun segitiga. Ya. Aku mempunyai 3 sisi yang sama panjang, yaitu sisi AB, sisi BC, dan sisi CA atau AC. Aku mempunyai 3 sudut yang besarnya sama, yaitu sudut A, sudut B, dan sudut C. Sudutku masing-masing besarnya adalah 60 derajat. Nah, ingat itu. Sudut segitiga sama sisi yaitu 60 derajat. Terus itu tadi berapa? 90 derajat. Jadi dapat kita simpulkan bahwa segitiga sama sisi adalah bangun segitiga yang mempunyai 3 sisi yang sama panjang dan mempunyai 3 sudut itu adalah yang sama besar, 60 derajat. masing-masing besarnya 60 derajat. Nah, itu tadi adalah tentang segitiga sama sisi. Sekarang mari kita berkenalan dengan teman-temannya segitiga sama sisi. Ada dia teman-temannya juga segitiga. Coba lihat. Ini adalah temannya. Oh, Dia adalah segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki adalah yang segitiga yang mempunyai sepasang sisi yang sejajar dan sama panjang, yaitu sisi AB dan sisi BC. Kemudian mempunyai sepasang sudut yang sama besar, yaitu sudut H dan sudut C. Ada lagi nggak? Ada. Banyak. Teman-temannya banyak. Dia adalah segitiga saudara. Segitiga sembara. Jadi yang sisinya itu dia Yang mempunyai panjangnya berbeda-beda. beda panjangnya. Ah, kan? Sisinya tiga sisi yang berbeda panjangnya. Dan tidak sama dengan sisi CA atau AC. Apa sih Pak maksud AB ini? AB itu adalah dari Dia AB hanya disebut sisi. Sudut A, sudut B, dan sudut C tidak sama besarnya. Itu tadi adalah segitiga sembara. Sampai ketemu lagi. Alhamdulillah, pembelajaran tentang bangun datar Ya, oh, sampai di situ. Apakah kalian sudah mengerti? Nah, kalian sudah bisa membedakan antara sisi panjang, ada bangun datar segitiga, ada bangun datar lingkaran, ada bangun datar jajaran genjang. Jadi semua bangun datar itu berbentuknya berbeda-beda. Apakah sama? Tidak. Mereka itu berbeda-beda. Seperti segitiga, disebutnya segitiga. Tapi tadi kata yang menjelaskan tadi, segitiga itu mempunyai teman-temannya lagi. Ya kan? Ada segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, segitiga sembara. Terus apa lagi? Segitiga apa lagi? Banyak. Ya. Lingkaran. Lingkaran juga tadi ada temannya, namanya oval. Ya. Nah, seperti yang Bapak perintahkan kemarin, kalian sudah membawa apa itu namanya? Kertas origami. Origami itu bentuknya apa? Persegi. Warnanya pun bermacam-macam. Bisa tidak origami yang kalian
kalian pegang, lah ketika Bapak origami yang kalian pegang satu aja coba. Tunjukkan ke Bapak satu. Nah, itu adalah kertas origami berbentuk persegi. Bisa tidak dibikin persegi panjang kira-kira? Bisa. Bagaimana caranya? Dilipat. Coba dilipat. Bisa nggak? Bisa. Coba, Bapak pengen lihat. Dilipat, lipat yang rapi, kasih garis, tunjukkan. Bapak. Sudah ya? Itu buat. Apa bentuknya sekarang? Persegi. Persegi kan? Panjang. Persegi panjang. Sekarang Bapak tanya, apakah dari kertas itu bisa dibuat segitiga? Bisa. Dengan cara dilipat. Bisa nggak? Dengan cara dilipat. Bisa. Bisa? Bisa nggak? Coba kalian buka seperti ini. Coba kalian buka seperti ini. Bisa nggak dijadikan segitiga? Bisa. Caranya antara sudut yang ini dengan sudut yang bawah kita temui. Coba. Tuh. Jadi nggak? Jadi nggak? Bisa ternyata. Ini. Nah, Aduh, saya nggak mau. jadi apa ini? Tiga. Jadi dari sebuah kertas origami kita bisa membentuk bangun datar dengan cara dilipat. Bisa menjadi apa saja tadi? Yang pertama, yang kedua, kalau kita lipat seperti ini menjadi persegi panjang. Kalau kita lipat seperti ini menjadi mudah kan? Mudah kan? Mudah. Wah, sepertinya kalian sudah mengantuk. Coba kita berdiri dulu. Berdiri dulu. Berdiri. Angkat tuh tangan gitu. Wah. Tarik nafas. Wah. Udah. Masih ngantuk gak? Masih. Lagi. Nah, kalau sudah, Bapak sudah membuat 4 kelompok. Akan Bapak bagikan tugas kalian, ya. Bapak bagikan tugas kalian. Sesuai dengan kelompok-kelompok kalian, ya. Nih, kelompoknya ditulis kelompok berapa tadi? 1. Kelompok 1. Ditulis kelompoknya. Di kelompok berapa tadi? 2. Kelompok 2. Tulis. Di kelompok berapa tadi? 3. Ditulis. Di kelompok berapa tadi? 2. Di kelompok 4 namanya. Ditambahin di bawahnya apa? Ditambahin di bawahnya. Nah,
kelompoknya saja. Berarti kalau ini namanya kelompok 2. Lalu di bawahnya nggak apa-apa. Di bawahnya. Namanya di sini. Namanya ini pertama. Ya. Nah, perhatikan Bapak dulu. Nah, perhatikan Bapak. Coba perhatikan Bapak dulu. Ayo, kelompok 3, perhatikan Bapak. Ini kan sudah dapat kalian semua? Ya. Ini kamu tulis nama kelompok, berarti ini di sini ditulis kelompok 1, berarti di sini tulis 1. Itu 2, di sini tulis 2. Itu 3, di sini ditulis 3. Ini kelompok 4 ditulis 4. Terus di bawahnya baru nama-nama kalian semua ya. Yang tidak cukup namanya misalkan ada 6 orang, ya di sininya ditambahin nggak apa-apa. Ya. Terus yang soal ini, nah ayo perhatikan bapaknya. Rizky, duduk. Nah yang ini namanya, nah perhatikan. Nama ini kamu tulis kelompok 1 atau kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ya, di atas namanya. Bisa. Kelasnya, ya udah, nomor absennya juga bisa diisi. Nggak usah. Nah, terus kalian boleh berdiskusi sama teman kalian. Nah, ayo sama-sama nggak apa-apa. Mengerjakannya itu kan per kelompok. Bareng-bareng mengerjakannya. Soal yang kedua. Iya. Soal kedua. Ya, yang kanan ini. Yang ini nanti kamu. Ini soal yang kedua. Ya, perhatikan sebentar ke Bapak. Perhatikan sebentar ke Bapak. Bisa? Untuk yang soal ini, yang kedua. Oke, Bapak. Bapak minta diperhatikan sebentar ke depan. Bapak minta diperhatikan sebentar ke depan. Untuk yang ini, perhatikan Bapak sebentar. Untuk yang soal lembar kedua, di sini ada gambar buku matematika, ya. Buku matematika. Di sini kalian menyiapkan penggaris, ya. Kalian hitung di sini. Kalian hitung. Nah, di sini perhatikan Bapak.
Yang nomor 1, panjang sisi A dan B itu berapa sentimeter? Itu kamu menghitungnya menggunakan tonggal. Di sini kan sudah ada kan ya? Urut-urutnya ya. Tadi sudah dijelaskan kan dalam video ya? Panjang sisi AB. AB itu kan yang bawah nih. AB ke sini. Kamu hitung. Ya, kamu hitung. Ya, kamu hitung berapa sentimeter. Bisa? Nah, silakan dikerjakan. Ya, silakan dikerjakan. Nah, boleh dikerjakan. Menggunakan penggaris. Ya, penggaris dihitungnya dari angka 0. Berbarengan. Misalkan nomor 1 siapa, nomor 2 siapa, boleh. Bapak. Dari angka 0. Yang tadi ada gambar seperti ini. Nah, Di sini cara menghitungnya. Ini nanti kata Bapak. Panjang sisi AB berapa sentimeter? Pasti muda. AB dan AB dari 0. Dari 0 yang warna hitam. Dari 0, ini dari 0. Dari A itu 0. Berarti 4 ada 5 enggak? Berarti 4,5. Ya. 4,5. 4,5 bisa. Nah, tunjukkan. Ya. Nah, yang untuk yang ini sini Bapak jelaskan. Ini perhatikan. Mana penggarisnya? Penggaris 0. Nih, nah, coba perhatikan. Panjang sisi A, B, A ke B, ya kan? Itu dari 0. Ini yang paling hitam. Nah, ini dari 0. Ini kalian Ada dari setengah ini kan berarti 4,5. Nah, terus dari B ke C, dari B ke C katakan B mana? masih dulu ya. Dari B ke C berarti segini. Nih dari B ke C sampai mana? Sampai lagi kan berarti 5 terus dari sini dapat sama. Oke? Kembali 2. Bisa? Kelompok 2. Ini perhatikan. Nah, ini jadi benar nih. Untuk panjang sisi B dan C dari titik 0 kan tadi. Nah, coba hitung. Dari angka 0 nih. 0 sampai di 5,5. Panjang DA sama dengan DAB sama dengan 5,5 nih.
B ke C tadi. Sampai 6 nggak? Sampai 6 nggak? Enggak kan? Berarti 5,5 ya. Terus CD sama nggak? Sama nggak? Sama sih pasang kayak gini. Ya, nah bisa. Untuk kelompok 3 dari 0 hitungnya. Berarti 5,5 ini kita hitungnya yang bisa? Bisa semua? Hah? Lingkaran memiliki simetrikitas banyak. Simetri nggak kan? Lingkaran memiliki simetrikitas banyak. Ada berapa kali itu betul. Simetri putar. Simetri putar ya? Bisa putar berapa kali? Caranya bisa berapa kali? Ya kan? Iya. Terus yang sudut ada tadi paling bawah sudah dijelaskan dalam video nggak tadi? Kalau tadi persegi itu apa kalian? Persegi itu tadi sudutnya berapa? Berapa derajat? Persegi tadi berapa derajat? Persegi tadi berapa derajat? Rahasia masih ingat. Berapa? Kalau segitiga mempunyai sudutnya berapa derajat tadi? Berapa? Oh, udah. Yang bawah tadi. Kamu tahu nggak? A, B, C, sama. Hah? Dua yang mana? Kalau datar yang memiliki dua sisi panjang yang mengalir A ke C dan A ke C. Nah, A ke C. Kamu tuh apa? Yang mana berarti dari A ke C. Dia mengalami A ke C. Ayo aku bantu ini.
gede mana? Gede. Sama. Ayo. Ya. Betul. Mana? Yang pulang di sini. Yang nomor 5-nya sudah kan? Sudah? Kelompok 2 sudah? Bukan. Ya. Iya. Yang mana? Nih panjang yang vokal A ke C. A ke C mana? A dari A ke C. Dari A ke C. Tuh, jadi apa berapa? Ini berarti 7. Berarti D dan B pasti sama. Semuanya pasti 90. Berarti sudut persegi dari A, B, C dan D itu tadi berapa sudut persegi? Berapa derajat? Iya dong. Berarti dari A, B, C dan D itu adalah 90 derajat. Bapak yang ambil. Kalau sudah tutup, nanti Bapak yang ambil. Ya, kalau sudah duduk saja, nanti Bapak yang ambil. Ya, nanti duduk. Nanti akan Bapak yang ambil. Ya, dari dia menghilang kayak gitu.
menyelesaikan semua tugas yang sudah Bapak beri. Kalau sudah, ini akan Bapak taruh dulu di sini. Nah, kita duduk seperti semula. Ayo duduk dulu seperti semula. Nah, duduk dulu ya. Kita duduk seperti semula. Dah. Dari hasil pembelajaran kita hari ini, ternyata kalian sudah cukup mudah memahami tentang yang namanya pembelajaran kita hari ini. Bangun data. Nah, ternyata untuk kalian sudah cukup memahami, kalian sudah bisa mengenal yang namanya sisi, yang namanya apalagi tadi sudut, ya. Kalian sudah bisa menghitung berapa derajat, ya. Kalian sudah bisa membedakan mana segitiga sama kaki, mana segitiga sama sisi. Kalian sudah bisa membedakan. Berarti kalian sudah cukup mengenal apa itu bangun dan datar, ya. Jadi kalian setiap hari akan melihat yang namanya bangun datar itu, ya. Bangun datar itu bisa kalian lihat dimanapun kalian berada, ya. Kipas, TV, lemari, papan tulis, dan masih banyak kan? Ya. Jadi Bapak simpulkan hari ini kita sudah bisa mengenal yang namanya bangun datar. Nah, sekarang Bapak akan memberikan satu motivasi buat kalian semua. Kita akan menyanyikan satu buah lagu daerah. Apa tuh lagu daerah yang bagus ya? Hah? Lagu apa ya? Lagu daerah. Bagaimana kalau kita nyanyi lagu naik delman? Ya. Boleh juga, Pak. Enak kan? Caranya kalau gitu kita di meja semua. Kita akan bernyanyi lagu naik delman. Bisa? Bisa? Satu, dua, tiga. Dirapikan bukunya dulu. Coba, Bapak ingin memanggil salah satu siswa. Mau Bapak suruh menyebutkan nama-nama bangun datar.
Ah, kira-kira siapa ya? Kelompok 1 dulu dah. Sebutkan 2 bangun daftar yang kamu ketahui. Coba yang keras tuh suaranya. Apa? Apa tadi? Persegi dan segiti. Kelompok 2. Sebutkan 2 macam bangun datar. Trapez ya? Terus persegi? 5. Cakep. Kelompok 3. 2 macam. Hah? Oval. Belah ketupat. Mantap. Satu lagi. Apa udah? Yang kayak yang kayak rumah genteng. Tepuk tangan buat kita semua. Kalian adalah anak-anak yang hebat. Masih semangat? Masih semangat? Sudah dibereskan belum bukunya? Bereskan dulu bukunya, taruh di meja. Tangannya seperti kayak gini ya. biasa. Nah, kalau sudah siap seperti ini, berarti kita sudah siap-siap untuk membaca doa. Ya. Untuk membaca doa, dipersilakan buat Anda, Pak. Baca doa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.